nyaring ipang kadang-kadang ngaran laut apa yang dikuasai oleh koloni dan Romawi? koloni dan Romawi. Koloni dan Romawi. Bagaimana sistem koloni? Bisa banget. Ken aku upload di YouTube. Kolonialisme. Kolon. Kono. Aku nak menakuni Wanda. Wan, kemana lah aku takutnya. Wanda. Wan. Kayak orang mandiri orang bisa. Cek. Mana yang step ya? C plus. Tujuannya yaitu A sebagai tempat pemanggilan pemerintah, B sebagai pencari B aja sudah. Tadi jujur aja. Tulisan jelek gua itu. Menyebarkan ideologi atau motif moral yang mencakup politik, budaya, agama. Beberapa Itu kemana ikam dari tadi? sebagai berikut. 1. Kegiatan misi atau penyebaran agama. 2. Kewajiban bangsa wujud-wujud untuk membuat bangsa-bangsa terbelakang Keadaan kondisi pada selaras pada bahasa Inggris dalam jenderal lawan itu apa? Ya cuman itu jenderal, ini apa? realisasi Aneh sih. Padahal banyak faktor alat bukti. Tadi kamu dua sebenarnya di itu wawasan politik Ya. kiri ya. Ya. contohnya Inggris pernah menjadikan India dan Malaysia sebagai anggota
Commonwealth. Seperti yang telah disebutkan di atas, praktik kolonialisme dan imperialisme bangsa barat terjadi setelah revolusi industri. Revolusi ini menguat sebagai akibat dari perubahan radikal terhadap terciptanya berbagai peralatan kerja untuk meningkatkan Anjay menulis. kegiatan ekonomi Ada sakawan. yang tadinya hanya mengandalkan ekonomi agraria kini beralih ke ekonomi industri yang menggunakan mesin. Dampak positif yang ditimbulkan revolusi industri bagi Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang telah melakukan revolusi industri adalah keuntungan yang berlipat karena biaya produksi yang tidak besar sehingga harga menjadi lebih murah. Selain itu, kemampuan memproduksi barang-barang pun semakin lebih cepat, banyak dan berkualitas. Jauh lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum revolusi. Berdiri. Wanda. Coba Ikam lawan Kevin. Kan itu virtual. Itu kira orang sini. Sekarang halaman 6 kan? Halaman 6 siapa yang membaca? Si Haris. Dua, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke masa ini merupakan masa kemunduran peradaban Barat dalam segala hal, yaitu kemunduran dalam segi historis, sosial, politik, dan ekonomi. Dari segi historis, bangsa Barat tidak bisa mengulangi kejayaan masa lalu peradaban Yunani dan Romawi. Dari segi sosial, masyarakat Eropa saat itu terpecah atau terbagi atas sekte-sekte agama, golongan bangsawan, pendeta yang saling bertikai, dan golongan rakyat jelata. Dari segi politik, setiap negeri ingin menaklukkan satu sama lain sehingga menyebabkan perang yang berkepanjangan. Sementara dari segi ekonomi, bangsa Barat menyandarkan penghasilan pada bidang agraris berbanding terbalik dengan peradaban lain, Islam dan Tiongkok misalnya, yang maju dalam perdagangan dan pelayaran karena memiliki kota-kota pelabuhan yang ramai. Di samping itu, pada masa ini bangsa Barat memiliki mentalitas skolastik, yaitu alam pikiran yang memadukan logika Aristoteles dengan ajaran agama Kristen. Akibatnya, masa perkembangan Barat diwarnai oleh segala hal tentang agama sehingga menutup rapat perkembangan teknologi dan inovasi. Berikutnya kita akan melihat perubahan fundamental peradaban Barat yang membuat bangsa ini pada akhirnya dalam tataran tertentu bisa dikatakan menguasai dunia. Tidak terkecuali Indonesia yang secara jarak berada jauh di ujung timur. Renaissance
Renaissance, gerbang kemajuan Barat. Tanda-tanda kemajuan Barat ditandai oleh masa Renaissance, yaitu masa kebangkitan kebudayaan dan peradaban Yunani. Pada masa ini terjadi penggalian kembali teks-teks klasik yang berasal dari zaman Yunani kuno. Bangsa Barat menyadari ketertinggalan mereka dari bangsa lain sehingga mereka berusaha memperbarui pengetahuan yang selama ini didominasi oleh teologi. Latar belakang terjadinya Renaissance adalah persentuhan bangsa Barat dengan bangsa Arab pada Perang Salib. Hubungan permusuhan di antara keduanya pada saat itu tidak menyebabkan pertukaran kebudayaan dan pengetahuan terlambat. Banyak sarjana-sarjana Barat saat itu belajar ke Andalusia yang menjadi pusat pengetahuan. Perlu diketahui, pada zaman itu pengetahuan Yunani klasik dilestarikan dan dikembangkan oleh filsuf Islam seperti Ibnu Battuta 1095 sampai 1138, Ibnu Rushd 1126 sampai 1198, dan Sohrawardi 1154 sampai 1191. Bahkan jauh sebelum Perang Salib terjadi, sudah banyak sarjana Barat yang belajar kepada filsuf-filsuf Islam. Nama-nama Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi dan Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi begitu terkenal di Barat dan menjadi sumber rujukan utama penelaahan mereka terhadap karya-karya klasik. Nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Pemikiran Eropa masa pencerahan mengakuinya sebagai salah satu penentang kajian sejarah dan sosiologi modern. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan Renaissance. Secara pembahasan, Renaissance berasal dari gabungan dua kata lain, Latin re yang bermakna kembali dan naître yang bermakna lahir. Jadi makna Renaissance bahasa Prancis Latin adalah kelahiran kembali peradaban Barat. Salah satu ciri yang paling menonjol pada masa ini adalah penempatan manusia sebagai pusat dari peradaban atau dikenal sebagai paham antropocentrisme. Antropocentrisme menyatakan bahwa manusia harus berperan aktif dalam kehidupan, bukan bersifat pasif dengan berpasrah kepada keadaan. Oleh karena itu, dari antropocentrisme ini lahir gerakan humanisme, yaitu gerakan yang ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Seorang humanis merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan sesama umat manusia. Dari sinilah bermunculan ahli-ahli di berbagai bidang seperti ahli sastra, ahli seni, ahli arsitektur, dan ahli ilmu pengetahuan. Seorang tokoh yang bisa dikatakan sebagai figur awal Renaissance adalah Dante Alighieri 1265 sampai 1321 Masehi. Ia memperlihatkan semangat kebebasan dalam melawan dogma lama dengan cara menulis karya-karyanya dalam bahasa daerah. Sedangkan pada masa ini bahasa Barat harus seragam memakai bahasa Latin. Meski begitu, ia pun sangat mahir memakai bahasa Latin dan memakai bahasa tersebut untuk menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap otoritas gereja. Akan tetapi, figur yang merupakan pembangkit semangat Renaissance adalah Francesco Petrarca 1304 sampai 1374 atau lebih dikenal dengan Petrarchism. Ia menandai munculnya humanisme pada masa ini. Tidak hanya memujaannya terhadap karya klasik, tetapi kedalaman perasaannya yang terinspirasi dari kehidupan manusia. Ia menganggap bahwa sebuah karya haruslah bersumber dari manusia, tentang manusia, dan untuk manusia. Ketika masuk ke masa modern yang ditandai eksplorasi, invensi, dan inovasi dalam bidang pengetahuan, bangsa Barat sudah selangkah lebih maju dibandingkan peradaban lain. Investor dalam bidang teknologi masa Renaissance seperti Johannes Gutenberg
Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler telah memberikan sumbangan penting dalam bidang sains. Penemuan-penemuan yang mereka silakan mengubah struktur pemahaman yang sudah berlaku ratusan tahun. Sebagai contoh, pemahaman bahwa bumi itu datar dan memiliki batas berupa jurang, atau pemahaman tentang bumi sebagai pusat tata surya dibantah oleh Copernicus dan Galileo. Menurut mereka, matahari adalah pusat tata surya, sementara bumi mengitarinya secara periodik, serta menegaskan bahwa bumi berbentuk bulat. Penegasan inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberanian bangsa Barat semakin bertambah untuk mengarungi lautan. Ya. Ada yang bertanya? Waktunya tinggal sebentar.